ikan bukan. Oh iya. Ya. Strike. Ya. Oh, yo. Ikan terus memberi perlawanan, seakan tak mau kalah. Berulang kali ikan menarik turun sebagai upaya untuk melepaskan diri. Tarikannya Okta, ini loh Okta. Yeah. Dari tarikannya, sepertinya ikan berukuran lumayan yang menjadi lawan saya. Mana ikannya? Patahkan! Yo! Yeah! Pam! Pam ayo Pam! Tenang, ada nih pemangkongnya. Let's go! Apa nih kira-kira ikannya? Kalau dari tarikannya tuh amberjack sih dia. Tebak size? Tebak ses 5 kiloan lah. 5 kilo. Belum terlalu berat ini. Oke. Cuman lumayan ini. Karena menggunakan tackle kecil membuat perlawanan begitu terasa. Akhirnya momentum saya dapatkan, ikan mulai naik ke permukaan. Ternyata seekor amberjack mulai terlihat dari dalam air. Udah ada deko soalnya dia ada. Oh, betulin. Let's go! Ya! Patahkan! Tinggal lah mas, mana kira mas? Akhirnya. Gimana tadi kan? Luar biasa. Amberjack size babon. Pakai set tackle well. Leader 40 lip. Root nyampe S1, luar biasa kerasanya. Woo! Ini baru sport fishing, bro. Keren. Di perairan selatan Pulau Jawa, saat ini sedang musim amberjack. Semua itu karena efek arus yang kuat, sehingga meningkatkan potensi ikan kecil yang menjadi makanan utamanya. Akhirnya Okta, setelah sekian lama bisa merasakan tarikan amberjack babon di Jember. Woo! Luar biasa. Berapa ini? Ini berapa kepo? 7 kilo ada kepoinnya ya? Lebih ya, 7-8 kilo lah, ini luar biasa. Ih, benar-benar tarikannya tuh gak kalah sama Giant Trevally ternyata ya. Luar biasa. Akhirnya keturutan juga. Pancing mana strike back. Mantap! Yeay! Perairan Laut Selatan Jawa seringkali dicap sebagai surganya para pemancing. Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia membuatnya menjadi spesial. Salah satunya perairan Jember yang saya kunjungi kali ini. Laut dalam, arus, serta ekosistem yang baik membuat banyak ikan-ikan besar dengan jenis yang beragam. Tak mau membuang waktu, kami pun bergegas untuk segera memancing. Lady angler kawan saya ini, Okta, memang sudah cukup kawakan. Ia biasanya suka mancing land bass ataupun rock fishing di sekitaran Jember, Jawa Timur. Tapi gimana ya kalau mancing kali ini on boot? Kita lihat peruntungannya ya, Strike Big Mania. Kemarin kita dapat info kalau di sini amberjacknya lagi main. Ternyata begitu sampai spot langsung diserbu sama mereka. Tapi jadi seru sih, kita bisa share sama mereka kalau lagi strike. Itu lagi nih. Wah, mau cel tadi ya? Tadi putus. Strike lagi. Oh, tuh. Ada yang strike juga tuh. Kalau sedang musim ya gini Strike Big Mania. Satu spot bisa rame banget. Tapi malah jadi seru ya, karena bisa melihat banyak strike sekaligus jadi penyemangat. Melihat saya berhasil menaikkan ikan amberjack, Yoyo terus memompa jorannya seakan tak mau kalah. Strike mas yuk. Strike mas. Akhirnya ada tanda-tanda dari jerih payahnya. Woi, mantap. Amberjack kayaknya mas ya. Amberjack. Jember. Let's go. Jember punya cerita. Ayo, paham terus mas yuk. Oke. Wih, luar biasa. Tuh ngelawan terus dia. Minta lagi deh. Ikan yang menyambar jig Yoyo
juga tak mau menyerah begitu saja. Berulang kali memberikan perlawanan yang cukup kuat. Dengan kesabarannya, Yoyo terus menunggu waktu yang tepat untuk menaikkan ikan. Perlahan tapi pasti, seekor ikan amberjack juga berhasil ditaklukkannya. Mantap, mantap. Lebih gede daripada. Oh, mantap. Ngadep sini Mas Yoyo, Mas. Aji Jember. Aja Jember punya luar biasa. Ini loh Mas neng kene wae Mas Ikan amberjack mempunyai karakteristik hidup bergerombol di sekitar struktur karang. Mantap. Udah pernah dapat aja sebelumnya? Udah Mas. Oh, udah. Jadi dia fight-nya tadi kalem banget. Luar biasa. Ini kayaknya ada yang belum ngerasain Belum strike dapet ini. nih. Mana nih orangnya Mana nih? nih, belum dapet Mana nih? Ah. Gantian. Langsung dibales. Tadi dia C nih, Mas Yo. Sekarang gantian tuh. Yang belakang Okta belum strike. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Okta. Terus dulu, kita nggak ada saingan di sini, Mas. Yuk. Yes. Siap. Mancing mana strike back? Mantap. Ah. Lady angler kami, Okta, juga mulai mencoba peruntungannya. Berulang kali ia memainkan joran supaya mendapatkan sambaran. Udah tak tepati tak. Ya, terima kasih. Akhirnya, Okta tak hanya jadi penonton saja. Ia mendapatkan sambaran yang cukup kuat. Dipegangin sama Mas Yong. Ayo, tenaganya kuat sekali dia. Apa nih? Ikan apa nih kira-kira nih, Kak? Belum kelihatan ini. Karena kondisi perairan yang sedikit bergelombang, Yoyo turut membantu agar keseimbangannya tetap terjaga. Dengan cepat Okta menggulung reelnya hingga ikan mulai naik dari kedalaman laut. Okta pun berhasil menaklukkan amberjack. Meski ukurannya tak sebesar seperti saya dan Yoyo, tapi ini ikan tetap memiliki karakter sebagai petarung tangguh di kalangan pemancing. Tariknya juga kecil, mantap ya buat ukuran badan gue yang Luar segini. biasa. Memang ini salah satu ikan yang paling dicari buat para angler meter per jam gitu kecepatannya. Makanya tenaganya juga kuat banget dia. Mantap. Mancing mana strike back? Mantap. Di saat bersamaan, kapal sebelah juga mendapatkan strike. Hanya saja kurang beruntung, sehingga ikan berhasil melepaskan diri. Semangat terus Om! Cuman harusnya mati dan ombaknya juga cenderung flat. Main di kedalaman sekitar 80-90 meter, tapi saya pakai jig kecil, main light jigging. Ini di berat 80 gram. Dan kita main fast jigging di sini. Soalnya saya lihat tuh teman-teman semua di sini pada main fast jigging dan kata kapten juga mainnya coba main cepat gitu. Dengan menggerakkan metal jig secara cepat dan agresif, tentu dapat memancing reaksi ikan-ikan predator, terutama amberjack. Fish on! Oke. Oke. Mantap banget. Ayo Mas Yan. Jadi ternyata di sini lebih makan ketika kita main cepat, main fast jigging, Okta. Tuh, Jignya pakai berapa? pakai jig 80 gram. 80 gram aja nih. Pakai jig kecil ternyata dia maunya. Meski bermain fast jigging menguras tenaga, tapi efeknya cukup efektif untuk mendapatkan strike. Jember punya. Ikan predator memang memiliki insting yang kuat terhadap mangsa yang sedang kabur dengan cepat. Aje. Enaknya gini nih, kalau kita mancingnya berdekatan, kalau ada yang lewat, ini loh Mas, gue yang gini loh Mas. Sedikit manasin pemancing sebelah, gak apa-apa lah ya strike backman-nya. Biar tambah semangat mereka juga. Bayangan ikan mulai muncul dari dalam air. Aje lagi kah? Aje lagi. Ya. Yeah! Tosok dah. Saya pun berhasil memenangkan duel kali ini.
dan kembali menaikkan seekor ikan amberjack ke atas perahu. Sebenarnya kita dapat info di beberapa tempat tuh, terutama Laut Selatan, memang lagi musim amberjack. Dan di sini juga kebagian juga lumayan. Dan kayaknya tuh bergerombol juga sih dia. Karena arus mulai mati dan ombak cenderung flat, kami memutuskan untuk bergeser spot. Begitu sampai spot, kami pun tak mau menyia-nyiakan waktu. Piranti pun kami mainkan dengan cepat. Dalam hitungan sebentar saja, Okta langsung mendapatkan adanya tanda-tanda sambaran. Mantap. Sana sini aja. Nah guys, ikan apa ini? Sepertinya ini rezekinya Okta. Ikan langsung berhasil tertipu. Tidak adanya perlawanan yang berarti membuat Okta dapat dengan mudah dan cepat menggiring ikan naik ke permukaan air. Ikan apakah gerangan? Ternyata jenis yang berbeda kali ini, yaitu ikan karas yang berhasil ia taklukkan. Torpedo. Wih, mantap. Wah, udah kelar. Udah kelar, Okta? Udah. Wow. Dapat apa? Karas ini namanya ya? Namanya karas di sini. Sejenis tongkol dia. Jadi ini sejenis ikan pelagis. Sebenarnya gerombol dalam jumlah besar dia Ya, di sini. betul. Tadi dapatnya di ini ya, setengah air ya masih ya? Dalam udah, Oh, di dalam? masih dalam. Oh, jadi ini dalamnya sekitar 50 meter ya. Cuma pakai jig kecil, tekniknya di cast jig. Sambar ternyata. Karas di sini namanya. Karas ya, Kep ya? Ini namanya ikan karas dan terkenal dengan kulitnya yang keras banget ini. Ada suaranya nih. Biasanya kan kalau ikan jinki atau ikan tongkol tuh kerasnya, bagian kerasnya cuma sampai gak jauh dari ekor, tapi ini tuh hampir seluruh badan keras banget kulitnya. Sebenarnya saya belum pernah dapat ini. Balikannya sih keras di awal aja. Keras di awal aja ya. Oh, berarti kurang lebih kayak ikan tongkol dia ya. Tadi getar-getar juga kan ujungnya ya. Masih mana strike back? Mantap. Di spot ini, kami mencoba bermain teknik cast jig dengan harapan mendapatkan sambaran ikan predator yang aktif di lapisan atas sampai menengah di air. Yoyo sudah menunjukkan adanya tanda-tanda ikan. Wah, mantap. Yo, apa itu, Mas? Aras ini, Mas. Aras saya. Sambaran cukup kuat dirasakan Yoyo kali ini. Memang di spot yang berarus atau sedikit berombak dapat membuat jig terlihat hidup, sehingga bisa memancing ikan predator untuk menyambar. Ikan perlahan-lahan berhasil digiring Yoyok mendekati perahu. Ikan apa kira-kira yang menyambar jignya? Seekor ikan kue lilin berhasil ia taklukkan kali ini. Ikan kue lilin termasuk dalam ikan trevally. Tidak heran tarikannya cukup kuat layaknya keluarga-keluarga trevally lainnya. Ini tadi kita nyisir pinggiran sekitar tebing-tebing, soalnya pas di tengah ombaknya lumayan cukup gede. Malah ada nih blue ear trevally atau ikan kue lilin sini namanya ya. Mantap. Lumayan ini tarikannya nggak kalah kuat sama giant trevally ya, Mas ya. Mantap, mantap, keren. Macam mana strike back? Mantap. Ini makin siang malah anginnya makin kenceng dan gelombangnya juga mulai cukup tinggi. Jadi kayaknya Mas sama Okta kita ke pinggir aja gimana? Ya pleret aja ya. Kayaknya tadi tangkapan juga udah cukup lumayan ya Mas ya. Kapten, kita ke pinggir aja Kep ya. Takut tambah gede anginnya Kep. Oke. Kondisi alam yang tak menentu memang menjadi halangan utama dalam memancing. Kami pun memutuskan untuk menyudahi mancing kali ini sambil mengisi tenaga yang sudah terkuras.
apa? Masak apa? Tom yum. Tom yum. Tom yum. Kita mau masak tom yum, cuman spesial. Ada yang berbeda dari tom yum yang lain. Karena kita bakal pakai ikan amberjack nih yang kita dapat. Udah siap, Okta? Buat kita masak? Ready, siap dong. Oke, yuk langsung kita mulai. Let's go. Setelah capek bermain fast jig dan menaikkan ikan-ikan berukuran cukup lumayan, cocok banget kalau masak yang segar-segar. Tom yum yang memiliki rasa asam, pedas, dan segar, jadi bisa membuat mata jadi melek lagi. Tidak hanya daging ikan saja yang kami gunakan untuk mengembalikan stamina nih, tapi ada juga sayurannya. Selain sebagai pelengkap, sayur juga digunakan untuk penyeimbang rasa pedas dan asam dari tom yum. Wow, Udah beli nih. Udah beli deh. Ikan Oke, siapa, masukin Sob? dong. Siap-siap. Let's go, langsung aja, nggak usah kelamaan. Boleh minjem? Pelan-pelan. Daging ikan memang cepat mudah matang jika diolah dengan cara direbus. Meski daging ikan amberjack padat, tapi tetap lembut. Karena itu, demi menjaga teksturnya harus dimasukkan terakhir. Mantap, mantap, coba. Enggak. Enak lah. Tom yum ikan amberjack pun siap disantap. Masih ayo, nasi. Wah, pas banget bawa nasi, Okta. Coba kalau dia nggak bawa nasi mah nggak akan kita kasih nih tom yumnya. Kita makan tom yum aja berdua. Kita langsung ciduk-ciduk saja tom yumnya. Tom yumnya. Tom yum apa? Amberjack. Amberjack. Daging ikan amberjack terkenal dengan kelezatannya karena memiliki rasa gurih alami, tekstur padat, tapi tetap juicy, sehingga cocok untuk dimasak dengan metode apa saja. Saya paling suka sama kuahnya nih, enak banget, asam, seger, gurih, pedasnya juga pas, cocok banget ya Mas ya. Kayak beratnya tuh badan kita tuh habis capek-capek narik amberjack, narik ikan-ikan besar tuh langsung terbayar sudah sama tom yum. Tom yum. Tom yum amberjack ini luar biasa sih. Ternyata memang ikan amberjack tuh dimasak apa aja enak ya. Enak. Kalau yang masak gimana nih? Pasti enak loh. Wah, muji masakan sendiri, tapi memang sih asli ini enak banget. Luar biasa. Mancing strike back. Mantap. Setelah dari laut, saya bergeser ke daerah Jawa Tengah untuk mencoba spot liar di sungai. So pasti saya tidak sendirian nih, tapi ditemani oleh guestinger dari Yogyakarta. Asik banget nih Strike Back Mania. Saya diajakin mancing sama Jojo sama Ulin. Mancingnya di pinggiran sungai, Sungai Tinala ini. Jadi sekarang kita mau pasang shelter dulu buat naruh-naruh barangnya. Baru habis ini kita mancing-mancing ya. Wah, healing sambil mancing ini ceritanya. Sekali-sekali boleh dong Strike Back Mania menikmati weekend dengan fun fishing ala camping gitu. Nah, ini bisa loh jadi referensi kalian. Jadi mancingnya dapat, berliburnya pun gak ketinggalan. Ini kita udah selesai pasang shelternya ya. Jadi sekarang tinggal kita prepare buat mancing. Ini lagi setup untuk jorannya. Jadi kita targetnya tuh ikan-ikan yang di arus deras, sungai arus deras. Ada ikan hampala, terus ada ikan bader juga ya. Ada ikan bader juga. Mudah-mudahan nanti dapat targetnya Strike Back Mania. Yes. Melihat aliran sungai yang cukup deras dengan banyaknya bebatuan, membuat saya tidak sabar untuk segera memancing di sini. Biasanya di saat aliran sungai cukup deras, banyak ikan-ikan yang bersembunyi di balik bebatuan. Kami bertiga pun mulai memainkan piranti. Ayo Jojo, Ulin, siapa duluan yang dapat sambaran nih? Yes! Strike yo! Mantap!
Ikan bader merupakan jenis ikan yang hidup di sungai dengan perairan yang dangkal. Si kecil ini termasuk ikan yang dapat bergerak cepat. Mancing mania strike back. Mantap! Lingkungan alamnya masih asri dan teduh. Suara riak sungai pun membuat suasana semakin rileks. Semparan kedua untuk Jojo. Strike sih! Dewi Fortuna memang berpihak padanya, atau memang dia sudah hafal titik-titik potensial di mana ikan berada. Tak membutuhkan banyak tenaga, seekor ikan bader berhasil ditaklukkannya lagi. Ada ikan beles satu lagi. Ukurannya lumayan gede. Sampai landing netku hampir nggak cukup ini. Mungkin landing netku yang kekecilan kali ya. Tuh ikannya lumayan. Aduh, hampir aja rilis lagi tuh Jo. Yesus. Sumpah dia udah ditangkap aja. Powernya lumayan sih. Ya, teman-teman. Nih, sebelum dia gerak lagi. Kita dapat beles. Mancing mania strike back. Mantap. Tidak mau hanya jadi penonton, Ulin juga mulai unjuk kebolehannya menggunakan teknik casting. Dengan tenang ia memainkan pirantinya. Tidak butuh waktu lama bagi Ulin untuk berhasil menggiring ikan ke arahnya. Seekor ikan bader penghuni sungai Tinala berhasil landed. Mantap. Jadi tawes merah ini dia itu ikan endemik Sungai Progo ya. Di Progo. Jadi memang dari Sungai Progo itu banyak anak-anak sungai juga ya. Jadi tersebar di berbagai sungai yang ada di Jogja, terutama yang memiliki arus deras seperti di Hampalanya nih masih belum naik sudah gimana. Tapi kita berusaha sekali ya. Mudah-mudahan Hampalanya landing nanti. Oke, masih mana track back. Mantap. Bebatuan yang timbul di permukaan sungai bisa menjadi pijakan untuk posisi memancing. Tapi perlu diingat ya, Strike Mania, tetap hati-hati karena biasanya permukaan batunya sedikit licin karena berlumut. Jojo mencoba peruntungannya kembali. Ia kembali melemparkan umpan swimmernya. Medan yang sudah tak asing membuat Jojo tidak kesulitan bermain di sini. Strike sih! Jojo sangat beruntung, ia mendapatkan ikan target kali ini. Dan akhirnya seekor ikan hampala berhasil dinaikannya. Oke, Kang Jo. Awas hati-hati. Ini hampala yang single dot ya. Tuh titiknya cuma satu. Tuh ini target para castinger biasanya ini nih, ikan hampala. Tarikannya gimana tadi? Wah lumayan, Lumayan sih. ya, walaupun Lumayan dalam. size-nya belum terlalu besar. Cuman karena dia ikan predator dan berenangnya di arus yang kencang, jadi tenaganya kuat dia. Lumayan lah. Keren, Jojo Lady Angler luar biasa. Masing mana strike back. Mantap. Hampala merupakan jenis ikan tawar yang dikenal sebagai predator liar yang kuat dan gesit. Sungai berarus memang menjadi habitat bagi ikan yang satu ini. Melihat Jojo berhasil mendapatkan strike ikan hampala, Ulin semakin gencar melemparkan umpan juga untuk mengusik ketenangan predator. Strike! Strike. Strike Yan. Pergerakan tali dan lengkungan ujung joran menunjukkan tipikal ikan-ikan penghuni sungai dangkal. Dengan cepat, ikan target Ulin berhasil landed.
Bader babon dia. Oke, let's go. Yeay. Nice. Besar kali ini. Babon punya dia. Kali ini besar. Oh, besar. Gokil. Mantap ya. Mantap. Jadi, pakai umpan apa ini? Ini soft lure udang. Oh, Iya, soft lure udang. Beda sama yang lain. Kalau Iya. saya pakai minum, terus tadi Jojo juga pakai swimmer. Iya. Ini pakai udang-udangan seperti Iya. ini, pakai soft lure. Gimana strike back? Mantap. Saya kembali coba peruntungan dengan bergeser spot sedikit ke tengah. Suasana yang tenang dan teduh membuat saya tidak menyerah untuk mencari keberadaan ikan target. Oke, sip. Oh, mantap. Di bawah menyangkut. ke kanan. Siap. Batu di kanan. Tidak sulit bagi saya untuk menggiring ikan target kali ini. Akhirnya, seekor hampala penghuni Sungai Tinala berhasil saya taklukkan. Ini target kita. Akhirnya tercapai strike back mania. Hampala. Ini kalau di sini orangnya nyebutnya hampili ya? Ya, Hampili kecil. hampili. Ada juga yang nyebutnya namanya palung. Palung. Ya. Ikan palung. Ikan hampala ini satu family dengan ikan mas. Dia memiliki penciuman yang tajam dan juga di bagian ininya nih ada garis lateralnya. Nah, dia berfungsi sebagai sensorik untuk menjaga keseimbangannya dalam berenang. Jadi walaupun arus deras seperti ini, dia masih bisa berenang dengan sangat baik ya. Oke lah, mantap ya target. Masih mana strike back? Mantap. Rasanya hasil pancingan kita sudah cukup. Sepertinya asyik ya kalau kita olah untuk makan siang. Wah, ini healing fishing-nya kerasa banget ya Jo ya? Iya. Jadi ini ikan langsung fresh from the river, langsung mau kita masak. Tapi kita masak ala-ala barbecue aja ya, biar simple. Tapi kayaknya udah pasti enak nih, karena kita pakai bahan-bahannya juga lengkap ya. Ini ngomong-ngomong, Ulin mancing mau, Lin. Wah, cari yang gede ya, Lin. Biar kita masakin nanti. Oke Jo, kita mulai aja ya, biar cepat mateng yuk. Tanpa bumbu-bumbu, hanya cukup saus aja, sudah bisa menimbulkan cita rasa tersendiri. Kentang sebagai pengganti karbo menjadi pilihan kami kali ini. Nah, sebagai pelengkap vitaminnya, kita sertakan buncis dan wortel. Jadi semakin sehat deh makan siang kita kali ini. Memanggangnya tidak perlu berlama-lama. Begitu sudah terlihat sedikit kering, itu menandakan ikan sudah matang. Udah mateng nih Jo. Ini ngomong-ngomong, Ulin kita ajak makan nggak ya? Gak usah ya? Kasihan tapi dia pasti kelaparan. Ulin! Ayo sematang Iki! Mau makan nggak? Wah, semangat banget langsung nggak ikut masak, ikut makan doang. Daging ikan bader memang tidak terlalu tebal, tapi lezat jika diolah seperti ini. Bumbu sausnya juga menyerap sampai ke lapisan daging, membuat ikan semakin kaya akan rasa. For your info nih, Strike Back Mania, jangan terlalu lama memasak daging ikan yang tidak tebal, karena akan cepat kering dan merusak teksturnya. Gimana? Ini bisa jadi referensi weekend kalian kan? Healing sambil fishing. Apalagi kalau tempatnya menyajikan view yang nyaman dan tenang. Komplit rasanya.